Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mulai, satu orang boleh dipimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Boleh Muhammad Syifa dipimpin doa ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari semuanya kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Nah, siapa yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Nggak tahu? Ya udah, Bapak lihat absen ya. Kita absen satu-satu ya. Muhammad Syifa, Hanifah, Hasan, Anissa, Widi, Sylvia. Oke, hadir semua ya. Nah, sebelumnya nih, Bapak mau nanya sama kalian. Kalau misalkan tadi Sylvia, kalau nggak salah dari Jawa ya Sylvia? Ya, nah lalu Hanifah dari Jawa. Nah, kan mereka berbeda suku dan budaya. Apakah Hanifah dan Sylvia masih bisa berteman? Kenapa masih bisa berteman? Iya, betul ya. Jadi, kita itu hidup di Indonesia seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Betul, saling menghargai, saling toleransi. Jadi walaupun berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda suku dan budaya, kita harus tetap menghargai, kita harus tetap berteman. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini mengenai berbagai macam sosial dan budaya, lalu memahami teks narasi sejarah kebangsaan Indonesia dengan aspek 5W 1H. Baik, di sini Bapak punya satu contoh tayangan video yang harus kalian simak bareng-bareng ya. Nanti di akhir penayangan Bapak mau kalian untuk menyimpulkan isi dari video tersebut. Oke, silakan, selamat menonton. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu memahami keragaman sosial budaya Indonesia. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui jenis-jenis keberagaman sosial budaya di Indonesia. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui manfaat dari keberagaman sosial budaya Indonesia. Apa itu keragaman sosial budaya? Ada yang tahu? Ya betul, keragaman sosial budaya yaitu perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidup sehari-hari. Teman-teman, keragaman sosial budaya di Indonesia sangat erat kaitannya dengan semboyan negara kita. Ada yang tahu tidak semboyan bangsa dan negara kita apa? Ya betul. Semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, teman-teman, semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis keragaman sosial budaya di Indonesia beserta contohnya. Di sini ada teman-teman yang sudah tahu apa saja sih jenis-jenis keragaman sosial budaya di Indonesia? Iya betul, yang pertama ada keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa merupakan golongan sosial yang berbeda-beda dengan golongan sosial lainnya yang memiliki ciri mengenai asal-usul, tempat asal, dan kebudayaannya. Contohnya yaitu ada suku Jawa, suku Batak, suku Nias, suku Sunda, suku Betawi, suku Madura, dan lain sebagainya. Oke
Oke teman-teman, selanjutnya jenis keragaman sosial budaya yang kedua yaitu keragaman bahasa. Nah, perlu teman-teman ketahui, bahasa merupakan sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, berikut adalah contoh beberapa bahasa dari daerah-daerah tertentu. Ada bahasa Aceh, ada bahasa Batak, ada bahasa Minangkabau, ada bahasa Betawi, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui jenis keragaman sosial budaya yang ketiga, yaitu keragaman rumah adat. Perlu teman-teman ketahui, rumah adat merupakan sebuah tempat tinggal yang mencirikan suatu suku, dan setiap suku memiliki rumah adat yang berbeda-beda dengan suku yang lainnya loh. Ada rumah adat apa saja sih? Yang pertama, contohnya ada rumah adat Bolon, rumah adat Gadang dari Sumatera Barat, kemudian rumah adat Joglo dari Jawa, ada rumah adat Honai dari Papua, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, selanjutnya jenis keragaman sosial budaya yang keempat yaitu keragaman pakaian tradisional. Ada yang tahu tidak pakaian tradisional itu apa? Iya betul, pakaian tradisional merupakan pakaian khusus pada suatu suku. Biasanya digunakan pada saat waktu-waktu tertentu saja, atau digunakan pada saat sedang ada acara khusus. Berikut adalah contoh dari pakaian tradisional yang ada di Indonesia. Ada pakaian blangkon dan baju beskap dari Jawa Tengah, kemudian ada baju surjan dan blangkon dari Yogyakarta, kemudian ada baju teluk belangan dan daster dari Riau, dan selanjutnya ada baju ulos dan sabe-sabe dari Sumatera Utara. Nah, untuk pakaian tradisional dari daerah yang lain bisa teman-teman lihat di sumber yang lain ya. Teman-teman, selanjutnya jenis keragaman sosial budaya yang kelima yaitu senjata tradisional. Nah, teman-teman, senjata tradisional ini merupakan aksesoris pelengkap pada baju adat. Berikut contoh-contoh senjata tradisional dari beberapa daerah. Ada rencong dari Aceh, kemudian ada keris dari Jawa, ada mandau dari Kalimantan, ada badik dari Betawi, ada celurit dari Madura, dan ada trisula dari Sumatera Selatan. Untuk senjata tradisional daerah lainnya bisa teman-teman lihat di sumber yang lain ya. Selanjutnya, jenis keragaman sosial budaya yang keenam yaitu keragaman makanan khas. Nah, teman-teman, makanan khas di sini merupakan sebuah makanan yang dikonsumsi masyarakat tertentu dengan cita rasa yang khas dari daerahnya masing-masing. Di sini ada teman-teman yang suka makan makanan khas dari daerahnya? Iya sama. Berikut adalah beberapa makanan khas, yaitu ada gudeg dari Jogja, kemudian ada rendang dari Padang, ada pempek dari Palembang, ada rujak cingur dari Surabaya, ada ayam betutu dari Bali, ada papeda dari Maluku dan Papua, dan ada masih banyak makanan yang lainnya dari daerah-daerah yang lain. Teman-teman, selanjutnya jenis keragaman sosial budaya yang ketujuh ada keragaman upacara adat. Upacara adat ini merupakan suatu adat istiadat atau kepercayaan suatu masyarakat setempat dari daerah masing-masing. Berikut adalah contoh upacara adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada upacara Kasodo dari Tengger, ada upacara Lompat Batu dari Nias, ada upacara Grebek Suro dari Solo, dan ada upacara Ngaben dari Bali. Nah, selanjutnya jenis keragaman sosial budaya yang kedelapan yaitu keragaman kesenian. Nah, kesenian ini merupakan suatu sarana untuk menunjukkan hasil ekspresi. Di sini ada beberapa ragam kesenian. Yang pertama ada tarian tradisional, yang kedua alat musik tradisional, yang ketiga ada lagu daerah, dan yang keempat ada cerita rakyat. Nah, teman-teman, jenis keragaman sosial budaya yang terakhir yaitu keragaman agama. Di sini ada yang tahu tidak? Ada berapa agama yang diakui oleh negara Indonesia?
Iya betul, ada 6, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui manfaat dari keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Apa saja sih manfaat keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia? Oke, yang pertama, menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Kemudian, manfaat yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Manfaat yang ketiga, memperluas wawasan masyarakat tentang keragaman sosial budaya. Manfaat yang keempat, bisa menjadi kekayaan budaya bangsa. Dan manfaat yang kelima, menjadi daya tarik para wisatawan domestik dan mancanegara. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman sosial dan budaya. Oleh karena itu, Indonesia mendapat sebutan sebagai negara majemuk atau bangsa yang plural. Keragaman adalah anugerah dari Allah Sang Maha Pencipta, sehingga wajib kita syukuri dengan cara saling menghargai dan menghormati atas perbedaan yang ada. Keragaman adalah modal pembangunan bangsa karena dapat memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Pada materi ini kita akan belajar dua macam keragaman, yaitu keragaman sosial dan keragaman budaya. Keragaman sosial meliputi keragaman agama, suku bangsa, usia, mata pencaharian, dan jenis kelamin. Sedangkan keragaman budaya meliputi keragaman adat istiadat, bahasa daerah, lagu daerah, alat musik daerah, pakaian daerah, tari daerah, makanan tradisional, dan senjata tradisional. Berikut ini adalah contoh keragaman sosial pada agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada juga keragaman sosial berupa suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang memiliki karakteristik mengenai asal-usul daerahnya. Contohnya, ada suku Batak dan Nias dari Sumatera Utara, suku Jawa dari Pulau Jawa, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Betawi dari DKI Jakarta, suku Dayak dari Kalimantan, suku Bugis dan Toraja dari Sulawesi Selatan. Keragaman sosial yang lain adalah keragaman mata pencaharian. Mata pencaharian penduduk di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi geografis di setiap wilayah. Contohnya, di dataran tinggi, mata pencaharian yang ada seperti petani, petani kebun, dan peternak. Berbeda dengan mata pencaharian penduduk di pantai, yakni sebagai nelayan dan pedagang. Berbeda juga dengan mata pencaharian penduduk di daerah dataran rendah, yakni sebagai karyawan, pedagang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah contoh keragaman budaya, yakni adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat sejak dulu hingga sekarang, atau kumpulan kaidah sosial yang telah lama ada kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Di sini Bu Guru contohkan ada 3 adat istiadat. Yang paling atas adalah adat upacara Rambu Solo dari Sulawesi Selatan, yaitu upacara pemakaman adat masyarakat Toraja. Gambar yang tengah yaitu upacara Tedak Siten dari Jawa Tengah, yakni upacara adat bagi bayi yang baru mulai berjalan. Kemudian ada yang paling bawah adalah tradisi Fahumbo atau lompat batu dari Sumatera Utara. Tradisi ini untuk menentukan kedewasaan bagi anak laki-laki. Macam keragaman budaya yang kedua yaitu alat musik daerah. Di samping ini adalah contoh alat musik daerah di Indonesia, yakni yang paling atas adalah kolintang. Kolintang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Kemudian gambar yang tengah adalah kecapi. Kecapi ini dari Sulawesi Barat dan juga ada kecapi yang dari Jawa Barat. Cara memainkannya adalah dengan dipetik. Kemudian yang paling bawah adalah sasando. Sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur. Contoh keragaman budaya yang lain adalah keragaman tarian daerah.
Yang paling atas adalah tarian Kancet Papatai dari Kalimantan Timur. Tarian ini adalah tentang tarian perang. Kemudian yang tengah adalah tari Serampang 12 dari Sumatera Utara. Kemudian yang paling bawah adalah tari Baksa Kembang dari Kalimantan Selatan. Kayanya keragaman di Indonesia tidak menjadi penghalang untuk Indonesia bersatu. Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu semboyan negara Indonesia yang terdapat pada lambang burung Garuda, tepatnya pada pita yang dicengkeram oleh kaki burung Garuda. Semboyan ini harus menjadi semangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah Indonesia memiliki keragaman sosial budaya, yaitu keberagaman suku, bahasa daerah, adat istiadat, bentuk rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, makanan khas, kesenian daerah, dan religi atau agama. Nah, teman-teman, walaupun berbeda agama, suku atau yang lainnya, tetapi Indonesia tetap satu kesatuan atau Bhinneka Tunggal Ika. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel kami. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi kalian menonton videonya, apa yang bisa kalian simpulkan dari video tersebut? Boleh silahkan Hasan. Iya, betul ya. Lalu siapa lagi yang mau menyampaikan? Boleh kesimpulannya dari Hanifah? Iya, betul ya. Pintar-pintar semuanya. Jadi, kesimpulan dari yang tadi video yang ditayangkan yaitu keberagaman sosial di Indonesia. Nah, sebelumnya berarti apa aja nih yang ada di kehidupan sehari-hari tentang toleransi keberagaman sosial? Contohnya yang pertama, ia menghargai pendapat. Lalu yang kedua, boleh itu tentang menghargai suku dan agama dan masih banyak lainnya gitu ya. Nah, lalu Bapak di sini punya sebuah teks bacaan yang harus kalian baca, tapi sebelum Bapak bagikan, ada dulu yang mau ditanyakan tentang keberagaman sosial yang ada di Indonesia. Kenapa? Oh, Muhammad Syifa bertanya, Pak, kenapa kita harus saling toleransi dan menghargai? Nah, karena kita itu di Indonesia banyak sekali pulau, banyak sekali suku, banyak sekali agama, dan budaya, jadi kita harus punya sikap toleransi, yaitu menghargai perbedaan, entah itu agama, ataupun pulau, ataupun adat, suku, agama, dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa? Supaya tidak terjadi perpecahan di antara kita. Karena Indonesia itu termasuk negara yang luas dan cukup kaya akan suku dan budayanya. Jika kita tidak saling menghargai, itu bisa jadi kita saling berpecahan, betul, tidak saling menghargai, bisa saling melukai. Nah, jadi sikap toleransi itu sangat penting ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, semuanya sudah paham ya. Nah, di sini Bapak punya bacaan teks sejarah yang harus kalian baca ya. Nih Bapak beri waktu 10 menit untuk membacanya. Silakan. Baik, silahkan untuk dibaca ya. Oke, baik, udah selesai membacanya. Sebelum kita melanjutkan ke tugas selanjutnya, Bapak mau mendengar siapa yang mau menyimpulkan tentang apa yang sudah dibaca. Ayo, siapa yang berani? Muhammad Syifa, boleh silahkan. Jadi, apa yang terjadi pada teks bacaan tersebut? Ya, betul. Lalu siapa tokohnya?
Iya, betul. Lalu kapan terjadinya? Ya, yang lain ada lagi yang mau menyampaikan? Boleh, Sylvia? Mengapa bisa terjadi? Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Iya, betul ya. Jadi teks tersebut membahas tentang proklamasi Indonesia atau kemerdekaan Indonesia. Apa yang terjadi di tempat? Yaitu pembacaan teks proklamasi oleh siapa? Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Di mana terjadinya? Iya, betul, di Jakarta. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini Bapak punya lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, ini boleh silahkan di estafet tolong. Nah, sudah menerima semuanya? Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari perintah yang harus dikerjakan? Kenapa? Iya, betul, ini yang harus dikerjakan cerita pendek dan harus mengandung aspek apa, kapan, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Betul. Nah, itu semua harus terkandung dalam cerita pendek kalian ya. Oke, Bapak berikan waktu, silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, sudah selesai mengerjakannya. Bapak minta dari kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan apa yang sudah dibuatnya. Boleh silakan kelompok 1 beri tepuk tangan. Boleh silakan. Bagus, kelompok 1 hebat ya. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi. Oke, sudah semuanya selesai ya. Hebat, semuanya sudah pada bisa. Nah, berarti yang harus terkandung dalam sebuah cerita itu ada apa aja? Ya, betul, ada 5W dan 1H. 5W itu apa aja? What yang artinya apa? Who yang artinya siapa? Why artinya kenapa? When artinya kapan? Dan where yang artinya ya, betul, di mana. Lalu yang H-nya itu satu lagi apa? How, yaitu artinya bagaimana. Nah, jadi teman-teman, di sini bagaimana cara membuat cerita yang baik dan benar itu harus mengandung unsur 5W serta 1H. Nah, seperti itu ya. Oke, baik, semuanya sudah selesai ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran? Iya, Hasan, kenapa? Oh, jadi Hasan bertanya, Pak, gimana kalau misalkan dari sebuah cerita kurang W-nya hanya ada 4 ya? H-nya 1. Nah, ada yang bisa menjawab? Sylvia gimana? Iya, hampir lengkap. Ada lagi yang mau menambahkan? Hanifah? Nah, betul ya. Jadi, dalam sebuah cerita itu harus lengkap mengandung 5W 1H. Jika kurang gimana, Pak? Nah, jika kurang itu masih bisa disebut cerita, namun cerita tersebut tidak lengkap gitu ya, tidak. Iya, betul. Nah, jadi diusahakan untuk kalian setiap membuat cerita harus lengkap ada 5W dan 1H. Jangan ada 4 W-nya ya, harus ada 5. Betul. Nah, jadi di sini Bapak punya soal yang harus kalian kerjakan sebelum kita akhiri pembelajaran. Silakan diestafetkan. Bapak beri waktu 5 menit. Jika sudah langsung estafetkan ya ke depan. Boleh, silakan mengerjakan. Sudah? Baik, boleh diestafetkan ke depan. Nah, sebelum kita pulang, Bapak punya oleh-oleh buat kalian yang harus dikerjakan di rumah ya. Jadi ada di buku tema halaman 44. Coba dibuka dulu. Nah, di situ ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan secara individu di rumahnya masing-masing ya untuk pembelajaran hari ini. Betul. Nah, nanti pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang pergerakan nasional yang ada di buku tema halaman 46. Udah semuanya? Dicatat ya, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan PR. Sebelum masuk minggu depan, kalian sudah harus membaca materi tentang pergerakan nasional yang ada di buku tema halaman 46. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Bapak tutup?
Baik, jika tidak ada, terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Teman-teman sudah belajar dengan sebaik-baiknya. Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.